Katakanlah kalau belum langsung membangun masjid, ya kan masjid sudah banyak. Kita bisa berbaur, kita bisa yang tadinya eksklusif dalam satu masjid yang kalau nggak ada tanda ya, tertentu terus nggak masuk, merasa masjidnya najis semua. Nah ini kan perlu dirubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa ANB Channel yang dimuliakan Allah Ta'ala, di kesempatan kali ini studio ANB Channel kedatangan seorang tamu yang sangat kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tamu yang mulia. Beliau adalah Al-Ustadz Abdul Aziz Ridwan. Ustadz Abdul Aziz Ridwan. Nama asli atau nama hijrah ini? Mundu maulud. Mundu wilada. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah. Zaman. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Sudah lama kita nantikan Ustaz datang ke studio ANB Channel. Berkali-kali janjian tapi qadarullah. Qadarullah masih belum, dan alhamdulillah sekarang alhamdulillah bisa silaturahim. Taib. Jazakumullah khairan sudah menyempatkan waktu untuk kesini. Natasyarraf bilikaikum ya Ustaz. Jazakallah khair. Jazakallah. Masyaallah. Allah yahayik. Taib Ustaz. Saya mau menegaskan Ustaz, waktu kita hanya setengah jam. Baik. Ya, biar pemirsa bisa lebih fokus. Iya. Dan menyediakan waktunya. Insyaallah. Lebih fokus. Pokoknya nanti Ustadz sampaikan yang saripatinya saja ya. Masya Allah. Kira-kira apa yang khulasatul kalam ya. Khulasatul kalam. Kira-kira apa yang bisa memberikan motivasi bagi teman-teman untuk berani berhijrah dan meluruskan niat ketika berhijrah, sehingga bukan karena posisi misalnya keinginan untuk mencari dunia atau karena apa misalnya sakit hati dengan orang lain tapi murni karena Allah Ta'ala. Mungkin Ustadz Aziz punya trik ya, atau saran ya, apa yang perlu dilakukan pertama kali ketika orang hendak hijrah. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa istilahnya tabadul ya, kita saling berbagi al-khibrah wal fikrah mungkin dan tayyib, yaitu tentang motivasi atau istilahnya ad-dawa'i wal bawa'its untuk hijrah. Itu memang yang pertama ialah yaitu quwwatun niyyah. Jadi seseorang akan melakukan sesuatu itu kan dimulai dengan niatnya, karena niat ini kan asasnya. Kekuatan niat, semangat awalnya. Karena dengan niat yang kuat apapun akan ditempuh. Halangan apapun akan dia siap untuk tahammul. Istilahnya untuk yatahammal kullal adha, yatahammal kullal menanggung semua risiko. Risiko semua pasti dia sudah siap karena punya kekuatan niat. Kalau orang kekuatan niatnya itu masih setengah-setengah, masih nanti dulu, atau mungkin sedikit terpaksa, itu biasanya masih belum siap. Dan itu yang di Al-Quran disebut azam itu ya? Ya, azam. Ya, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan Allah, Nabi SAW diperintahkan untuk fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Seperti ucapan dari Imam Ibnu Qayyim dalam Badail Fawaid, kan ada tahapan dalam orang itu beramal. Seperti hijrah itu kan suatu amalan. Nah, poin terakhir sebelum beramal itu kan azam. Dimulai dari khotroh, lintasan batin. Lintasan batin. Nah, orang kalau sudah punya lintasan batin, kalau dibiarkan begitu saja tanpa ada action berikutnya, maka hilang. Hanya jadi lintasan, saya mau hijrah, ya sudah. Habis itu kumpul bersama golongan subuhat, ya kembali lagi. Karena cuma lintasan
pikiran saja. Nah, hanya berlalu. Tidak begitu kuat ya. Nggak begitu kuat. Taib. Nah, setelah ada khotroh ini, yang harus dilakukan ialah fikroh. Bagaimana dia memikirkan apa yang sudah dilintaskan pikirannya itu nyata. Ya. Nah, fikroh ini membutuhkan kekuatan juga. Berarti dia harus istilahnya mampu membaca suasana. Nanti bagaimana mempertimbangkan, memperhitungkan. Ini sudah mulai dipikirkan. Masalah dan mudaratnya. Ya, masalah mudaratnya. Di tahap yang kedua ini. Nah, jadi dia sudah mulai menghitung, wah nanti kalau saya hijrah risikonya ini. Nanti caranya untuk menghadapi bagaimana itu sudah mulai dipikirkan. Kalau sudah tahap ini, ya orang pasti lintasan pikiran itu hanya tidak berlintas gitu saja, tapi dia sudah merancang. Iya, sudah merancang. Nah. Kalau sudah fikroh ada namanya khutwah. Ya, ini sudah ada langkah yang dia sudah lakukan. Tidak hanya rancangan begitu saja. Fikroh itu kan afkar, hanya ide, gagasan, ya, tapi belum ada action. Jadi kalau sudah khutwah itu sudah menghitung langkahnya. Oh, saya sebulan ini melakukan ini. Nanti bulan depan begini. Itu sudah khutwah. Nah. Masya Allah. Nah, sudah khutwah. Nah, kemudian setelah khutwah, nah, itu kepada yang kita bicarakan tadi itu azimah. Azimah itu kekuatan. Azimah itu sesuatu tekad bulat yang nggak mungkin dia cancel. Ya, yang sudah, makanya ayatnya kan faidat azamta, itu kan fiilnya fiil madhi. Jadi sudah memang tekad bulat nggak akan cancel. Sudah betul-betul mau melangkah. Fatawakkal Allah, hasilnya serahkan pada Allah. Masya Allah. Dulu Ustaz Aziz berarti mengalami fase seperti itu. Iya. Dari mulai sebelum belajar ke Mekah, kemudian saat di Mekah ada ilmu yang kita pahami. Ini ya masa itu sudah ya seperti apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim, seorang alim yang juga punya khibrah yang luar biasa dalam dunia dakwah. Baik. Berarti kalau boleh tanya, sejak kapan muncul khatarah, keinginan untuk keluar? Sebenarnya kalau masalah itu secara pasti ya belum, istilahnya kita nggak mengerti secara pasti. Sulit untuk ditentukan ya, titiknya. Tapi secara umum sebelum berangkat ke sana pun ya, pemikiran terhadap ilmu, apalagi dulu saya istilahnya kan tugasnya itu di seorang tokoh seorang tokoh yang dulunya memang secara umum keilmuannya secara umum, jadi kita mengerti. Jadi sebelum berangkat ya sudah ada tadi itu khotroh atau fikrohnya bahwa ini mesti ada yang kurang pas, itu sudah ada, sehingga untuk proses pada saat kita menerima hal-hal yang ternyata ini keliru, ternyata ini nggak benar, itu sudah istilahnya sudah wadahnya itu ibaratnya sudah siap. Beda dengan orang kalau sudah ada kekuatan untuk bertahan, itu kan sulit untuk masuk. Ya seperti ucapan penyair al-ilmu kasail. Ilmu itu seperti aliran. Ya, ilmu seperti al-ilmu harbun lil fatal muta'ali. Al-ilmu harbun lil fatal muta'ali. Ilmu itu akan menjauhi orang yang sombong. Kasaili harbun lil makanin ali. Seperti banjir pasti akan menjauhi tempat yang tinggi. Perkataan Abdullah bin Mu'taz. Ya mungkin ya salah itu. Mutawadhi nanti dia akan lebih gampang untuk munkhafid kalwati kan begitu. Seperti semakin rendah hati seorang hamba akan semakin mudah dialiri ilmu, sebagaimana layaknya air yang semakin mudah turun. Itu kan nggak mungkin kalau nggak melewati fase-fase tadi. Ketika isinya hanya kesombongan, kebanggaan, nggak akan ada. Baik. Maka kembali ke kekuatan niat tadi, yaitu tadi harus ada melewati fase itu. Kalau cuma berhenti di khotroh ya sudah. Ya murumar sahab ya. Gampang hilang. Terpangin hilang. Ya seperti buih sudah kayaknya kuat hijrah tapi ya kembali lagi. Taib. Baik Ustaz. Selanjutnya Ustaz ya. Sebelumnya kita sampaikan dulu kepada pemirsa. Kita ANB Channel sudah komplit dia datangi oleh tiga tokoh muhajirin. Ma'ruf. Masya Allah, ma'ruf ya. Sehingga ada teman-teman yang katanya ya ketika mereka hijrah itu latar belakangnya mungkin karena merasa sakit hati, terutama urusan dengan keuangan ya. Terus ada juga yang
karena dia nggak dapat posisi di dalam, makanya dia keluar, barangkali bisa dapat posisi penggantinya. Ustaz bisa kasih nasihat, karena hijrah yang tentu saja ini kan ibadah karena Allah ya. Iya. Jadi harus ada latar belakang yang lebih baik. Nah, ya kembali ke tadi, ya itu sebenarnya juga masuk ke al-fawaiz tadi, kata wa'i, ke hal-hal yang memotivasi, pendorong untuk bagaimana kita hijrah. Jadi kembali ke setelah kuatnya niat itu kan istilahnya apa? Quwwatur raja. Quwwatur raja. Ya, itu harapan yang sangat kuat lah. Kembali lagi, harapan orang iman itu apa kalau nggak ridhonya Allah? Nah, masya Allah. Sehingga kalau bukan karena itu gampang geser ya. Iya, istiqomahnya nggak ada. Makanya saya perhatikan ada sebagian yang dia hijrah tapi ternyata nggak belajar. Iya. Itu salah satu barangkali indikator ya. Indikator. Kita tidak mengatakan orang apalagi ini. Apalagi yang pada saat di dalam istilahnya juga malas-malesan, nggak begitu mengikuti kegiatan dengan tertib, ya ilmiahnya atau perjuangannya di dalam lah. Begitu keluar ya sudah malah tambah ya bebas, nggak ada yang ngatur, nggak ada yang nerobosi, nggak ada yang mengingatkan. Baik, masya Allah. Seperti itu. Makanya harus quwwatur raja. Quwwatur raja ditandai dengan bagaimana selalu mengharap ridhonya Allah. Ridhonya Allah. Dan indikatornya bisa kita lihat ya, apakah dia istiqomah dalam menuntut ilmu, belajar agama ataukah tidak, salah satunya sih. Iya. Baik Ustaz. Selanjutnya kita masuk ke tahapan yang ketiga. Nah. Jadi alhamdulillah seperti yang sudah kita lihat Ustaz ya, hampir di semua kota banyak sekali ikhwan-ikhwan yang sudah hijrah. Nah. Mereka mungkin butuh bimbingan Ustaz, karena ada banyak pertanyaan begini. Setelah saya keluar, saya harus kemana? Dan apa yang harus saya lakukan? Saya sudah yang siap untuk untuk saya siapa nanti? Yang ngeramut siapa kan gitu. Padahal dulu hampir sudah dapat dapuan gitu. Yeah. Ustaz bisa kasih beberapa nasihat sebagaimana yang dulu Nabi SAW mengajak para sahabat hijrah, kemudian beliau membangun sebuah sistem yang sangat rapi. Memang setelah beramal amalan-amalan yang istimewa, amalan istimewa itu akan diterima dan menjadi lebih istimewa dengan wujudnya amalan-amalan berikutnya. Sampai ulama juga mengatakan min alamati qabulil hasanat al-hasanatu ba'da. Jadi amalan tanda indikator bahwa amalan itu diterima, wujudnya amalan-amalan baik yang ada setelah itu. Kalau setelah selesai beramal yang istimewa terus berhenti, umpama di Makkah 20 tahun sholat tiap hari di Masjidil Haram, begitu pulang amalan saya sudah melebihi umur karena satu sholatan 100.000. Akhirnya nggak sholat. Nah, ini berarti tanda bahwa amalannya yang di sana itu nggak diterima. Begitu pula dengan hijrah kita. Ketika kita hijrah itu amal istimewa. Ya, sudah banyak keutamaan hijrah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Tapi ketika tidak diiringi dengan amalan-amalan yang istimewa berikutnya, maka hijrahnya ini dipertanyakan. Ya, dan juga sah dan tidaknya ini. Masalahnya ya juga akan menentukan apa hijrahnya itu hijrah betul apa tidak. Ya. Makanya kalau kita melihat dari hikmah ya, sejarah yang tadi Ustaz sebutkan tentang bagaimana Rasulullah SAW setelah hijrah meninggalkan kota kelahiran, setelah berjuang berdakwah 13 tahun, kemudian di hijrah ke Madinah, itu sebenarnya sudah betul-betul oleh Nabi ya, betul-betul dibuat ya, sedemikian rupa biar amalan itu istimewa dan ada keberlanjutan, ada kelangsungan, istiqomah, istimroriyah. Sehingga diceritakan hijrah diawali setahun sebelum Nabi berangkat. Setahun sebelum Nabi berangkat sudah ada sahabat yang hijrah. Ya, kalau sebelumnya kan tahun 5 kenabian hijrahnya ke Habasyah. Nah, kita bicara yang ke Madinah. Itu setahun sebelumnya sahabat sudah mulai berbondong-bondong sampai sahabat Umar juga 6 bulan sebelum Nabi hijrah sudah pergi ke Madinah. Bahkan Nabi juga menunjuk Mus'ab bin Umair untuk mengajari Al-Quran setahun sebelum Nabi hijrah. Nah, ini kan juga bentuk istilahnya apa? Amalan yang tidak
tidak hanya irtijaliyah, ya hanya improvisasi setelah situasi begini kemudian muncul begitu, enggak, ada rancangan. Ya, ini kan bentuk dari tadi itu kita membahas amalan penting itu berarti yang dipersiapkan betul, harus berkesinambungan, sehingga tidak hanya saat itu saja tapi ada amalan-amalan berikutnya. Maka begitu Nabi datang ke Madinah langsung melepas ontanya, terus menentukan posisi letak Masjid Nabawi. Sahabat-sahabat juga mendukung ketika dipanggil, ya Bani Najjar saminuni, ya bi haitikum hadhi, mana harganya berapa? Kata mereka, la natlubu illa ilallah, gitu. Saya tidak mencari apa-apa kecuali pahala, ada dukungan. Karena apa? Karena sudah ada, ya istilahnya apa? Awwalus safirin fil Islam, ala wa huwa Mus'ab bin Umair. Mukaddimah sebelumnya. Iya, sudah menancapkan iman di hati mereka. Sehingga saat Nabi datang, Nabi disambut, apapun yang diperlukan Nabi, mereka dengan tulus. Dan kita lihat bagaimana Nabi, ya, membangun, ya, komunitas hijrah yang muhajirin saat itu, supaya menyatu dengan orang Ansor. Ya, Nabi langsung menunjuk masjid. Di situ tempat berkumpulnya muhajirin wal Ansor. Di situ juga menjadi pusat, ya, datangnya orang-orang muhajir dari Arab, dari Qabail yang ingin belajar Islam, datang ke masjid. Dan yang terpenting adalah itu adalah mengedepankan haknya Allah dulu. Dan ini kita lihat banyak dari sunnahnya Nabi. Bahkan Nabi saat bepergian pulang nggak masuk rumah dulu, tapi masuk masjid. Masya Allah. Nah, masuk masjid. Nah, ini bentuk dari bagaimana kita mengambil hikmah. Jadi setelah hijrah apa yang kita lakukan? Jangan kendor dalam beribadah. Banyak yang kadang-kadang sudah hijrah, ya pakaiannya sudah nyunah istilahnya, ya kan, ya pakai peci, tapi ternyata ibadahnya malah teledor. Yang dulu mungkin sering ke masjid, ya sekarang malah jarang ke masjid, mengawamkan diri, mengawamkan diri. Dia nggak mau belajar lagi. Ya, ini kan berarti ya tadi itu nggak sesuai dengan hikmah apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Memang masjid kan itu simbol ibadah, maka Nabi mengajak bagaimana muhajirin termasuk yang Ansor di situ dan menjadi magnet, ya, di semua kabilah Jazirah Arabia. Baik, intinya bagi mereka yang sudah punya azam untuk hijrah, berarti dia harus tetap istiqomah untuk beribadahnya itu. Katakanlah kalau belum langsung membangun masjid, ya kan masjid sudah banyak. Kita bisa berbaur, kita bisa yang tadinya eksklusif dalam satu masjid yang kalau nggak ada tanda, ya, tertentu, terus nggak masuk merasa masjidnya najis semua. Nah ini kan perlu dirubah. Ya kalau zaman Nabi tadi kan membangun masjid, sekarang insya Allah masjid sudah luar biasa banyaknya. Nah, umpama nggak mau masjid ya sudah ada. Ini kita kalau nggak bina berarti i'marul masjid, memakmurkan masjid. Baik. Alhamdulillah kalau di semua kota hampir ada saja untuk bisa bergabung dengan komunitas seperti ini. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Taib Ustaz. Ini lebih serius lagi Ustaz. Taib. Kira-kira apa Ustaz yang perlu dipelajari oleh kawan-kawan yang baru hijrah itu, ya, agar dia lebih terbimbing? Karena kita sangat yakin kan mereka itu sudah punya pengalaman belajar kitab A, kitab B yang mungkin antum dulu sudah, bahkan antum menentukan muqarrarnya. Nah, selanjutnya untuk teman-teman yang baru hijrah itu antum bisa kasih saran apa buku yang bisa jadikan sebagai pegangan? Taib. Untuk istilahnya materi-materi, secara bertahap. Ya, secara bertahap itu kan yang paling penting, misalnya aham syai', yaitu kan masalah kita. Masalah kita, karena masalah kita ini pasti menjadi penyakit dari semua golongan yang menyimpang. Semua pasti ada permasalahan di sisi akidahnya. Maka ketika yang baru hijrah ini, memang kalau macamnya hijrah kan macam-macam. Ada yang dari kekufuran menuju iman, dari bid'ah menuju sunnah, dari maksiat menuju taat. Nah, ini kan. Tapi kalau kita hitung semua itu bermasalah dari masalah akidah. Kenapa orang masih kufur? Kenapa orang masih kekeh dengan bid'ahnya?
Kenapa orang masih kekeh dengan maksiatnya, itu kan hubungannya juga ke tauhidan. Orang maksiat kenapa berani? Karena merasa ya lemah dari sisi muraqabah, khosyahnya. Ya, ini kan lemah, maka ini yang harus perlu dibenahi. Jadi masalah akidah, masalah taqarrub kepada Allah. Dan ini menjadi asas, ibarat bangunan ini kan orang hijrah itu kan bangun. Kan istilahnya kalau fisik kan bangun rumah, kalau hijrah itu membangun saksiyahnya. Ya, yang tadinya saksiyah itu dalam bid'ah, saksiyah dalam subhat, ya, atau dalam kekufuran atau dalam maksiat. Nah, dia membangun saksiyah taat, saksiyah yang sunnah. Ya, kepribadian yang sesuai syariat. Maka apa yang harus dibangun? Pondasi dulu. Sebagaimana kita bangun rumah ya pondasi. Baru kemudian konstruksi luarnya, kemudian interiornya. Ya, jangan sampai membangun interior membangun tapi pondasinya belum. Nah, ini kan maka yang paling penting adalah masalah akidah, dan terutama dalam akidah ini ya kitab-kitab yang mukhtasar dulu. Ya sama seperti marhalahnya thalib. Sebenarnya kan dalam cari ilmu kan ada dua macam. Ada yang marhalahnya marhalah thalib yang dia harus mulai belajar bahasa Arab, menghafalkan Quran, terus belajar kitab-kitab mu'tabar baik yang tingkatnya mubtadiin maupun mutawassitin atau yang muntahin. Itu kan thalib. Tapi kalau untuk umum, istilah untuk masyarakat awam, nah ini berbeda, kurikulumnya berbeda. Makanya para ulama memberi hidangan-hidangan yang mudah, seperti kalau dalam akidah ada usul salasa, ya, ada usul sittah. Ya, kemudian untuk masalah nawaqid ada 10 nawaqid Islam. Itu kan hal-hal yang mudah yang memang untuk awam. Ya, meskipun thalib pun juga harus mengkaji itu, karena bagaimanapun ya asalnya thalib itu adalah awam juga. Tapi di sini bagi yang muhajirin, karena membangun saksiyah muhajirnya ini harus wujud, ya, maka harus dimulai dengan kitab-kitab akidah. Baru setelah itu masuk ke ibadah. Karena implementasi ya pengejawentahan dari ketauhidan kan bagaimana kita ibadah kepada Allah. Ya, fikih tentang sholat, ya, kemudian zakat, ini yang menjadi simbol keislaman seseorang kan. Ya, sendiri kan banyak yang menggandeng antara aqimus shalah wa atuz zakat, kemudian puasa, haji, istilah fikih ibadah. Setelah itu baru masuk ke yang muamalah. Ya, seperti Ustadz dan lebih untuk pembahasan tentang itu hanya belajar Ustadz, sama seperti yang lain. Ini juga cocok dengan apa yang disampaikan Nabi ketika bangun masjid selesai, terus komunitas dipersaudarakan Muhajirin dan Ansor, terus Nabi survei tempat pasarnya di mana. Nah, ini kan istilahnya takwiyah iktisadiyah gitu. Penguatan ekonomi. Ini kan memang harus seperti itu. Nah, muhajir itu juga harus lengkap saksiyahnya. Dari sisi akdiyah juga kuat, dari sisi ibadahnya ya kuat, kemudian muamalah ya otomatis masuk itu iktisadiyah. Bagaimana? Karena kalau ekonomi kuat ya dicela sana sini nggak masalah, mangan golek dewi. Tidak tergantung pada yang lain. Tapi kalau ekonominya lemah, dicengkram, mengkeret. Masya Allah. Makanya ini juga poin penting. Baik. Setelah Ustadz menyebutkan beberapa kitab tadi, ada sebagian yang bertanya gini, sebenarnya doktrin utama yang ada di teman-teman yang belum mau hijrah itu kayaknya belum kami dapatkan di buku itu. Jadi maksud dia itu pengen nyari buku apa sih yang lengkap menyinggung masalah imamah. Imamah, sehingga kadang kan ketakutan mereka, kenapa nggak mau hijrah? Itu subhat terkuatnya termasuk itu. Subhat ini yang paling sulit ya untuk dipecahkan. Nah, kira-kira Ustadz apakah sudah punya karya tentang itu, atau barangkali ada Ustadz yang lain yang bisa nggak itu dijadikan sebagai referensi yang bisa kita sebarkan ke teman-teman, biar mereka tahu bahwasanya kelirunya itu bagian ini, syubhatnya seperti ini, dan counternya kayak gini. Ya memang tidak dipungkiri, memang ya teman-teman yang istilahnya masih bahasa Jawa ini muntup itu ya enggak gitu loh, untuk maju mundur. Ini memang banyak di subhat tentang keimaman itu. Selain takfiri, kalau takfiri mungkin
istilahnya lebih mudah masuknya, karena kan interaksi dengan keluarga yang mungkin masih belum dalam komunitasnya itu kan bisa menjadi pembuka pikiran. Tapi kalau masalah bab keimamannya memang ya luar biasa kuat gitu. Nah, untuk hal ini insya Allah kita sendiri dulu kan sudah pernah menulis tentang luzumul jamaah. Sebenarnya kita dulu memilih kitab luzumul jamaah itu memang kebetulan dulu yang mencari referensi kitabnya itu dulu saya yang pas di Mekah. Ya, sehingga kita menulis yang sebenarnya yang kita maksud di sini ya itu tidak serta merta atau memperkuat syubhatnya, bukan. Sebenarnya yang kita tulis, yang kita masukkan adalah dalil-dalil yang multi tafsir, yang interpretasi istilahnya, bisa begini, bisa begini. Dan memang saat itu sudah membuka pemikiran kita, ternyata untuk mencari dalilnya itu sangat sulit sekali. Gitu lah. Sehingga kita berusaha menulis itu, dan insya Allah kedepannya kita akan sama seperti sistemnya Ustadz Khalil, yaitu mentaktil. Ya, kemudian insya Allah kedepannya juga saya sendiri akan menulis serial tentang fikih, ya, mulai dari fikih akidah. Sekarang insya Allah yang sudah kita terbitkan fikih Ramadan. Insya Allah bulan ini kita menerbitkan fikih keluarga. Dan nanti kita akan membahas tentang hal itu, yaitu ke fikih siasah. Siasah. Nanti yang kita bahas tentang yayasan, tentang komunitas, tentang bab masalah syubhatnya termasuk imamah ya. Karena referensi yang kita gunakan sama seperti kita menulis luzumul jamaah, cuman dalam penekanan yang berbeda. Termasuk kemarin di Solo kita sudah membaca hal-hal yang menyinggung hal itu, yaitu marja salah satu kitab, yaitu Mu'amalatul Hukam karya Syekh Abdul Salam Barjas itu sudah kita baca beberapa literaturnya untuk membuktikan bahwa sebenarnya dulu yang kita maksud begini. Ke arah pemerintah yang sah ya. Yang punya kapasitas istilahnya. Punya wilayah. Tayyib, Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita diskusikan. Cuman karena keterbatasan waktu Ustaz. Jadi ini yang ditunggu Ustaz ya. Buku terkait luzumul jamaah sesuai dengan pemahaman ahlu sunnah, alamat hadis salaf. Sehingga karena orang banyak yang salah paham di bagian itu, dan kalau sudah salah paham bagian ini, efeknya Masya Allah luar biasa. Istilahnya imammu sopo. Uripmu durung halal, saya kira betul sopo imami, gitu. Baik, imam kita adalah Nabi Muhammad SAW. Tayyib, jazakallah khairan Ustaz, sudah menyediakan waktu untuk hadir di studio kami. Jazakallah khairan. Allah yahfazukum, Allah yas'idukum wa afala umurakum bil barakah insyaallah. Amin wa iyyakum. Baik, demikian pemirsa yang kami hormati, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.